Yang pertama saya ralat, saya mantan rektor. Sekarang sudah tidak ya? Nggak boleh. Oke, oke. Tapi dalam kebangsaan kebetulan kami memimpin Soekarno Center yang ada di Tampak Siring, di mana saat ini ada suatu lembaga kajian kebangsaan tentang Bung Karno yang didirikan oleh keluarga kami dengan juga keluarga Bung Karno, yaitu adanya The Soekarno Center, dan kebetulan juga kami mengelola kurang lebih ada 8 museum dan pusat institut tentang Marhainisme dan Bung Karno yang ada di Bali. Dan ini merupakan tema yang luar biasa karena apa yang dilakukan oleh kanda saya untuk bisa memberikan suatu sejarah, ada suatu pertalian dan menceritakan hal-hal positif. Ya, mikul dhuwur mendem jero, ya istilah Jawanya, terkait dengan masalah figur-figur founding father dan juga pemimpin-pemimpin kita, khususnya mantan-mantan presiden yang sudah almarhum. Jadi yang pertama begini, untuk Bapak Bung Karno, memang bagaimanapun juga dari Presiden Soekarno ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kami sebagai orang-orang Bali, karena bagaimanapun juga ada akar sejarah yang terkait, yaitu tentang adanya hubungan Bung Karno yang beribukan seorang wanita Hindu Bali, yaitu Ibu Nyoman Rai Srimben asal Pasek, Bale Agung, yang akhirnya diberikan gelar kehormatan oleh Bung Karno dengan gelar Ida Ayu, sehingga dalam lembar negara nama Ibu Bung Karno official itu adalah Ida Ayu Nyoman Rai Srimben asal Pasek, Bale Agung, Singaraja, Buleleng di Bali Utara. Nah, jadi kita menilai bahwa sikap keberanian dari Bung Karno, dan bahkan beberapa orang di Bali kalau menyebut beliau itu sebagai paduka yang mulia Bung Karno, karena juga sebagian orang Bali percaya bahwa Bung Karno ini juga merupakan titisan dari dewa. Hal ini dibuktikan dengan testimoni dari tokoh-tokoh PNI, testimoni dari tokoh-tokoh sejarah pada saat waktu itu kebetulan almarhum ayahanda saya Sri Wedastro Swiase sebagai ketua PNI Bali waktu itu mendampingi beberapa kali Bung Karno ke Tampak Siring pada saat membangun istana presiden di Tampak Siring. Dan memang sangat terlihat dari pengakuan-pengakuan rakyat di sana, masyarakat yang mengagum Soekarno, memang beliau ini dikenal sakti. Ya, pertama karena beliau ini suka datang tetirah ke pura-pura, ke candi-candi, dan orang Bali percaya salah satu tongkat komando Bung Karno itu justru juga didapatnya dari Pura Gunung Kawi yang sekarang menjadi UNESCO Site di Tampak Siring. Juga ada cerita bagaimana pada saat Bung Karno datang ke Bali selalu diiringi oleh hujan. Bahkan suatu saat Bung Karno juga pernah mendemonstrasikan, ya mungkin apakah itu kesaktian atau kebetulan, pada saat Tampak Siring itu kekeringan, beliau datang, mungkin ada rakyat yang bercerita kepada beliau, beliau cuma meminum air 1 gelas, kemudian beliau berkumur dan kemudian menyemburkannya ke alam bebas, dan tidak lama lagi muncul itu namanya hujan deras di Tampak Siring. Jadi cerita-cerita itu hidup di masyarakat Bali sampai sekarang. Nah, maka dari itu secara psikologis antara masyarakat Bali dan Bung Karno tidak bisa dilepaskan, dan ini akhirnya terbawa di era politik pasca reformasi. Di era politik pasca reformasi, partai-partai yang berkaitan dengan Bung Karno itu selalu menang mutlak yang ada di Bali. Termasuk pun kemarin Bapak Presiden Jokowi di pemilu 2019 mendapatkan 92% dari dukungan masyarakat Bali, karena Pak Jokowi kita tahu selalu mengaku sebagai anak ideologis Bung Karno. Jadi rakyat Bali sangat merasa dekat sekali, ya, mungkin karena faktor ada darah Bali dalam darah Bung Karno seperti itu. Apakah semacam darah seni Bung Karno itu juga datang dari Bali? Oh jelas, ya jelas. Bung Karno itu kan mengakui lukisan. Benar. Jadi Bung Karno itu dalam sejarahnya bersahabat dengan banyak dari pelukis-pelukis yang mungkin awalnya belum ternama, tetapi menjadi ternama karena ada faktor Bung Karno. Misalkan
pergaulan Bung Karno dengan Lemayer yang ada di Sanur, pergaulan Bung Karno dengan pelukis asal Eropa yaitu Blanco ya, kemudian pergaulan Bung Karno dengan seniman-seniman, dan akhirnya seniman-seniman itu menjadi maestro karena juga sering diundang oleh Bung Karno pada saat acara-acara di istana presiden maupun kenegaraan. Dan pada saat Bung Karno menjadi presiden, istana-istana presiden itu adalah sebagai galeri hidup. Ya, jadi galeri hidup itu karena seniman-seniman itu boleh mereka melukis, mereka membuat patung di area istana itu boleh. Ya, yang saya dengar dari cerita almarhum tokoh-tokoh PNI dulu bahwa Istana Bogor, di Istana Merdeka, di Cipanas, termasuk di Tampak Siring juga sama. Jadi darah seninya bukan hanya sekedar praktek seni, karena Bung Karno juga seorang pelukis. Kebetulan di museum kami di Soekarno Center itu ada beberapa jejak-jejak atau tinggalan-tinggalan Bung Karno. Misalkan Bung Karno juga ternyata melukis perangko NKRI yang pertama dengan logo banteng. Kemudian Bung Karno juga melukis tentang figur-figur wanita-wanita Indonesia. Bung Karno juga desainer terkait dengan mebler-mebler yang ada di Istana Presiden Tampak Siring. Dan Bung Karno juga seorang fashion designer, bagaimana menemukan peci, bagaimana menemukan simbol-simbol kepresidenan, memakai pakaian putih ala Eropa dengan tongkat komando dan simbol-simbol yang mentereng. Jadi sebenarnya Bung Karno adalah sosok yang sangat lengkap, termasuk juga kegandrungan beliau dengan tari lenso, dengan lain sebagainya. Jadi saya memastikan bahwa darah seni itu datang dari darah Bali, darah ibundanya. Balik, ya saya pengen dapat cerita ini. Banyaknya museum yang sudah dikelola Pak. Itu isinya apa aja? Jadi yang pertama ada macam-macam itu Pak Bambang. Jadi yang pertama itu kita punya museum itu di Jembrane di Bali Barat, ada di pusat kota Denpasar di Niti Mandala Renon, ada juga di Tampak Siring di Gianyar, dan sekarang kita akan sedang membuat beberapa museum di Buleleng, di Karangasem dan beberapa kabupaten. Memang ini semua peninggalan-peninggalan leluhur kami. Karena pada saat karena ayah saya kebetulan adalah ketua PNI dan dulu beliau adalah anggota DPR GR MPRS. Dan memang sangat dekat dengan Bung Karno, sehingga pada zaman itu benda-benda Bung Karno ini memang diamankan. Apalagi kita tahu di zaman Orde Baru ada gerakan desoekarnoisasi. Nah, sehingga dulu waktu di Puri kami itu memang banyak itu kami simpan justru di bawah tanah seperti itu. Ada lukisan, ada buku-buku, kurang lebih 100.000 judul buku, ada pusaka-pusaka berupa keris, berupa senjata-senjata leluhur, ada macam-macam, ada uang kuno dan macam-macam. Jadi sebenarnya dari 8 museum dan institut yang kami dirikan ini semuanya punya spesialisasi ya. Jadi kami mengundang nanti senator Indonesia maupun masyarakat Indonesia, ayo berkunjung. Dan berita bagusnya presiden-presiden RI di Indonesia sudah berkunjung. Jadi makanya mungkin satu-satunya keluarga di Bali yang bisa mendatangkan presiden-presiden cuman kami, Pak Bambang. Ibu Megawati datang beberapa kali, Bapak Habibie juga datang, kemudian Bung Karno yang meresmikan, kemudian Bapak SBY juga datang ke Soekarno Center, Bapak Jokowi sudah 3 kali juga datang. Jadi mungkin inilah kebanggaan kami karena kami serius menjaga pusaka bangsa. Baik, Pak Arya. Kita betapa penghormatan terhadap Bung Karno dari segi fisik. Tadi Pak Arya menyebut juga bahwa ada pusat-pusat studi mengenai ajaran-ajaran Bung Karno. Nah, cerita sedikit bagaimana sekarang ajaran-ajaran Bung Karno ini dipelajari dan dikembangkan. Ya. Jadi di era sebenarnya saya harus bicara fair. Di era reformasi secara umum dan di era Bapak Jokowi, di era Nawacita secara khusus, itu memang ajaran Bung Karno ini mendapatkan momentum untuk bangkit. Ya, misalkan bagaimana dimasukkannya pola pembangunan semesta berencana, kemudian rencana amandemen Undang-Undang Dasar 45 amandemen kelima tentang pola pembangunan semesta ini, kemudian dimasukkannya Nawacita, ada istilah revolusi mental. Kalau kita perhatikan juga pidato Bapak Presiden tentang Jalaswewa Jayamahe,
pidato Ibu Puan Maharani tentang Karmani Eva Dikaraste Mapala Sukadacana, dan gandrungnya sekarang juga tentang buku DBR di bawah bendera revolusi, Sarinah, dan lain sebagainya. Saya memperhatikan semakin gandrungnya masyarakat itu karena menemukan momentum. Dan untuk menjaga itu tentu dibutuhkan suatu usaha-usaha akademik, usaha-usaha yang bersifat akademik untuk mengkonservasi ajaran-ajaran Bung Karno atau yang disebut Marhainisme ini. Nah, maka dari itu pertama yang saya lakukan adalah sekuat tenaga kita mempertahankannya lewat institusi-institusi yang sudah ada. Yang pertama melalui kampus Universitas Mahendradatta atau Marhain yang merupakan PTS tertua di Bali dan di NTB NTT, yang kebetulan saya pernah menjadi rektor tahun 2009 sampai 2014. Di sana kita memang memasukkan kurikulum Marhainisme, satu-satunya mungkin yang ada di Bali yang memang memasukkan khusus kurikulum tentang Marhainisme. Itu kita preservasi. Yang nomor 2, didirikannya The Marhainisme Institute. Kemudian lewat The Sukarno Center kita dirikan Gedung Pancasila, kita dirikan Gedung Trisakti, kita dirikan yang namanya Gedung Kanevo yang ada baru yang saya resmikan tahun 2021. Kemudian kita dirikan museum-museum di beberapa titik-titik di Bali untuk kembali menjaga bahwa Bali ini sebagai pusat untuk pelestarian ajaran Bung Karno. Waktu itu saya dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri juga mendirikan patung Bung Karno pertama yang ada di Tampak Siring. Kalau nanti Kanda Bambang, Senator Bambang datang ke Renon, di sana juga ada patung Bung Karno. Itu juga inisiatif dari komunitas pecinta Bung Karno. Jadi acara-acara akademis berlangsung terus, workshop, ada suatu study club tentang buku-buku Bung Karno dan juga tentang Marhainisme, itu berjalan semuanya. Makanya jangan heran sebenarnya orang-orang Bali ini tidak perlu lagi diajarkan tentang 4 pilar. Orang-orang Bali sudah paham benar karena mereka garda terdepan sebenarnya masalah nasionalisme merah putih. Sama dengan Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah adalah rumah besar nasionalis, kaum nasionalis Indonesia, maka Bali ini bisa dikatakan adalah akarnya. Karena ada cerita tentang Bung Karno yang beribukan orang Bali, kemudian ada juga cerita-cerita tentang Air Langga, Mahendradatta, Raja Udayana, dan lain sebagainya. Jadi yakinlah, apalagi dengan Sumpah Palapa Gajah Mada yang dimana orang-orang Bali masih nguri-nguri sampai saat ini. Seperti itu, Pak Bambang. Ya, sekarang kita pindah kepada Pak Harto. Ya, siap. Harto. Ya. Kelihatannya juga punya perhatian yang besar terhadap kelompok Bali. Karena di setiap untuk kabinet kemudiannya selalu ada menteri yang berasal dari Bali. Ya. Gimana kesan Bali terhadap Pak Harto? Ya, pendapat saya tentang Pak Harto bahwa terlepas dari kekurangan-kekurangan beliau, tetapi kita juga harus secara fair. Saya sebagai anak muda, saya secara fair saja menilai bahwa kontribusi Pak Harto terhadap bangsa ini juga ada. Salah satu yang kita banggakan itu adalah salah satunya adalah politik akomodir. Ya, maka dari itu sejak zaman Pak Harto lah ada menteri yang datang dari Bali. Dan ini sebenarnya legacy ini kan dilanjutkan dari Pak Bung Karno dan Presiden Soekarno. Karena pada saat Bung Karno itu juga ada yang namanya Perdana Menteri dari Bali. Ada juga Mr. Gusti Ketut Puja yang diajak oleh beliau untuk menyusun Indonesia Merdeka tahun 1945 yang ini menjadi tokoh nasional. Jadi sebenarnya dengan adanya Presiden Indonesia Timur NIT dulu ya, ada juga beberapa tokoh-tokoh Bali, raja-raja di Bali diakomodir zaman Soekarno itu dilanjutkan oleh Pak Harto. Jadi itu yang membuat kami mungkin tidak bisa lupa juga dengan jasa dari Pak Harto yang memulai tradisi akomodir itu. Walaupun Bali ini minoritas, mungkin Bali ini secara suku penduduknya tidak terlalu banyak di Indonesia, tetapi akhirnya diakomodir dan selanjutnya juga akhirnya dilanjutkanlah oleh presiden-presiden berikutnya ya. Kita tahu di zaman Ibu Megawati, di zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi diakomodir. Yang nomor 2 yang mungkin menurut orang Bali ini ada suatu kerinduan terhadap Soeharto itu adalah terkait dengan suatu kondisi stabilitas keamanan.
Ya, Bali sebagai daerah pariwisata tentu sangat mendewakan, membutuhkan keamanan yang paripurna. Jadi selama kepemimpinan Pak Harto itu mungkin tidak ada lagi yang namanya bom Bali, tidak ada yang namanya radikal, karena beliau sangat keras terhadap hal-hal ini, dan itu mungkin orang Bali kerap juga mengingat jasa-jasa Soeharto di sana. Yang nomor 3, mungkin yang lebih ini adalah bagaimana kecintaan Presiden Soeharto dan keluarga itu terhadap kebudayaan Jawani. Ya, misalkan tradisi sungkem sebelum Lebaran misalkan selalu di broadcast. Kemudian bagaimana Ibu Tin selalu menggunakan sanggul, menggunakan kebaya, menggunakan pakaian Jawa, dan juga terkait juga dengan lembaga-lembaga negara itu selalu menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta, ya, itu yang membuat happy. Dan juga kami juga orang Bali merasa juga diakomodir. Kalau kita lihat di zaman Pak Harto, awal-awal reformasi itu saya sempat datang ke Istana Presiden di Jakarta. Kita melihat koleksi patung Garuda Wisnu-nya itu benar-benar banyak. Bahkan di zaman Soeharto itu patung Garuda Wisnu itu dijadikan official sebagai cindramata. Kalau Pak Bambang tanya sama orang-orang Bali, justru kejayaan kerajinan-kerajinan Bali, perak di Celup, kemudian yang namanya patung-patung Garuda, seperti ada tempo hari maestro kita dari Gianyar itu yang dikirim ke Moskow, dikirim ke luar negeri, itu justru di zaman Pak Harto. Jadi sebenarnya Pak Harto ini sudah melaksanakan apa yang disebut Bung Karno ini kepribadian dalam bidang budaya, yaitu berkepribadian dalam budaya itu trisaktinya Bung Karno. Jadi untuk hal-hal 3 hal itu kami mengapresiasi. Luar biasa Pak ya. Kami lanjutkan dengan Profesor Habibie, Presiden ketiga. Apa yang dikenal? Ya, kalau Presiden Habibie mungkin karena cuma 1 tahun ya, dalam artian di masa kepemimpinannya, dan memang waktu itu ada gangguan-gangguan juga, karena di masa Presiden Habibie kan juga pernah ada demonstrasi besar yang dimana masyarakat Bali pernah meminta salah satu menteri dari Pak Habibie untuk mundur, karena waktu itu salah satu menteri beliau mengatakan bahwa orang Hindu nggak bisa jadi presiden waktu itu. Mungkin karena waktu itu ada tuduhan kepada Ibu Megawati. Tetapi tidak banyak yang bisa kami ambil dari Pak Habibie. Tetapi yang pasti yang kami puji, saya sebagai putra bangsa, putra Bali, yaitu proses transisi, very smooth transition itu bisa dijalani oleh Pak Habibie. Karena saya yakin benar bahwa ada momentum-momentum kesatria-kesatria. Kalau dalam filosofi Jawa di Bali itu kan ada kesatria-kesatria piningit yang memang berperan di setiap zaman. Kita tidak boleh lupakan bahwa mungkin kalau bukan Pak Habibie yang memimpin suatu proses transisi walaupun cuma 1 tahun dari Soeharto menuju ke era reformasi sesungguhnya di zaman Gus Dur, mungkin Indonesia tidak akan sama lagi seperti itu ya. Jadi beliau adalah benar-benar, kalau kami lihat, benar-benar menjadi demokrasi, merupakan bapak demokrasi, terutama bagaimana waktu itu Pak Habibie mengizinkan Universitas Bung Karno, UBK, yang dulu ditutup pada zaman Soeharto, waktu itu dibuka. Kalau tidak salah dibukanya langsung di Istana Presiden, dipimpin oleh Ibu almarhum Rahmawati Soekarno ya. Jadi ada juga jejak-jejak yang memang kami apresiasi dari Pak Habibie, selain kecerdasan beliau seperti itu. Baik, mungkin kalau presiden berikutnya itu memang sangat dekat ya. Oh iya benar. Ya. Jadi kalau dengan Presiden Gus Dur, ya kami memiliki suatu sejarah. Orang Bali ini kan dekat dengan kaum Nahdiyin, ya. Jadi dengan NU, dengan komunitas Muslim, terutama NU ini kita sangat dekat. Terutama karena adanya juga sejarah. Karena kalau kita lihat juga bagaimana dari orang-orang NU ini kan masih banyak melakukan tradisi-tradisi kejawen sebenarnya, seperti 100 hari, 1000 hari, 40 hari, masih menggunakan elemen-elemen seperti Hindu ya, ziarah kubur dan lain sebagainya. Jadi dari pertemuan kebudayaan ini terakhir terwakili dengan adanya Pak Gus Dur sebagai presiden. Maka dari itu saya juga sebelum menjadi senator, kita sangat juga dekat dengan keluarga Bapak Gus Dur. Misalkan
Kami bersama Mbak Inayah Wahid satu forum di Interfaith Forum. Kami juga pernah mengundang Bapak almarhum Solahuddin Wahid ke istana kami, ke Soekarno Center Tampak Siring, kita jamu dan kita intens komunikasi. Jadi dengan Gus Dur luar biasa, terutama beliau mengizinkan yang namanya agama Konghucu, ya, beliau mencabut tentang ketetapan negara yang masih mendiskriminasi simbol-simbol Tionghoa, misalkan Cina, ya, mungkin beliau juga akhirnya mengembalikan juga suatu istilah dari Irian Barat, Irian menjadi Papua. Dan di Bali kebetulan banyak juga masyarakat Bali yang berasal dari keturunan Tionghoa, dan tentunya itu juga harus kami perhatikan. Dan satu cerita menarik, Presiden Gus Dur ini setiap ke Bali selalu datang ke pura. Ya, pernah beliau datang ke pura Golawah, itu ada di Kelungkung. Dan justru pada saat itu, waktu itu dengan almarhum Ibu Gedong Bagus Oke, anggota MPR juga utusan Hindu, itu beliau pada saat sembahyang ke pura itu beliau menghormati umat Hindu dan beliau mendapatkan pusaka di sana di pura. Nah, jadi cerita-cerita itu hidup di masyarakat. Bagaimana seorang Gus Dur yang merupakan tokoh Islam Indonesia, tokoh NU, justru disayang oleh para dewa di Bali. Contohnya dengan mendapatkan pusaka-pusaka yang mungkin akhirnya bisa juga beliau menjadi bapak bangsa yang sesungguhnya. Jadi ya kami merindukan Gus Dur, ya, dan saya pun mungkin salah satu Gus Durian yang memang benar-benar terkagum-kagum dengan pemikiran-pemikiran seorang Gus Dur. Baik, mungkin terakhir Okay. bisa disebutkan jadi apa yang bisa kita petik, kita pelajari, kita amalkan saat menjadi beban dari Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie dan Ya, jadi menurut saya filosofi Jawani itu harus tetap dipertahankan. Mikul dhuwur mendem jero. Kita ini adalah bangsa yang beretika. Kita boleh memaafkan sejarah, ya, tetapi kita tentu kan tidak bisa melupakan sejarah, ya. Jadi harus ada suatu revolusi pemikiran. Jadi mari kita sebagai putra bangsa kita lihat positif dari pemimpin-pemimpin kita, karena bagaimanapun juga mereka adalah tokoh-tokoh kita. Dan tentu kalau kita meyakini filosofi agama bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, suka tidak suka, Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan amanat kepada Bung Karno, kepada Soeharto, kepada Habibie, kepada Gus Dur, kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kepada Bapak SBY, kepada juga Bapak Jokowi. Suka tidak suka, 7 presiden ini sudah mendapatkan wahyu ke Prabon. Suka tidak suka, sudah ada taksuning taksu. Mau tidak mau, apalagi sudah almarhum yang beliau-beliau ini, marilah kita lihat hal-hal yang positif. Dan saya senang sekarang anak-anak muda itu sudah mulai mengapresiasi, dan tugas kita sebagai anak-anak ideologis beliau untuk melestarikan lewat forum-forum seperti ini, seperti podcast seperti ini, lewat dialog-dialog, lewat FGD, lewat kajian akademis, lewat penerbitan buku-buku semua. Jadi jangan sampai nanti anak muda Indonesia lebih mengidolakan orang asing, mengidolakan tokoh-tokoh luar negeri, siapapun itu. Mari kita tokohkan pahlawan-pahlawan kita seperti itu. Jadi kita ambil baik-baiknya, mikul dhuwur mendem jero. Urusan pahala dan dosa sudah merupakan urusan Gusti Allah, sudah merupakan urusan Tuhan, ya. Mari kita sekarang bersatu untuk menjadi Indonesia yang kuat. Itu pesan saya dari Pak Bambang. Baik, terima kasih kepada Dr. Sri Industri Murah Area Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Daerah Indonesia yang kuat, yang telah menerangkan itu banyak tentang bagaimana kecintaan, penghormatan orang Bali, baik terhadap Bung Karno, kepada Pak Harto, kepada Pak Habibie dan juga